Tuan muda pemilik toko, apa yang terjadi? Ying Tao, kenapa tadi kamu jatuh ke air? Aku juga tidak tahu. Sepertinya ada yang mendorongku ke air. Tidak heran. Jadi orang ini menggunakan taktik pengalihan untuk mencuri manikam pedang panjang. Kenapa dia belum datang? Pengantinnya sudah mati, ada yang membunuhnya. Ping Er membunuh seseorang. Ping Er, apa yang kamu lakukan? Kamu cuma seorang pelayan. Kenapa kamu bikin ribut? Sudah. Pembunuhan. Pengantinnya sudah mati. Pembunuhan. Pengantinnya dibunuh. Dibunuh. Cuian pergi lihat apa yang terjadi. Tuan, Kenapa kamu di sini lagi? Sang pemburu sedang menangani kasus ini. Ada pernikahan di dalam rumah besar. Tuan mungkin tidak baik pergi seperti ini. Pembunuhan. Rumah besar kalian kacau balau. Berani sekali kamu berbohong. Pembunuhan monster itu membunuh seseorang. Ah, Jian. Pembunuhan. Setan itu membunuh seseorang. divisi pemburu sudah dapat kabar. Cepat sekali. Sering ada hal aneh di baliknya. Kami tentu perlu mengawasi dengan ketat. Pelatih Lu jantung pengantinnya diambil. Caranya sangat kejam. Tidak seperti manusia. Memang itu perbuatan setan. Aku khawatir monster ini sudah berubah jadi manusia. Dan bersembunyi di antara kerumunan. Rumah Yo selalu damai. Bisa ada setan di sini. Entah itu buatan manusia atau ulah monster. Nyonya Yo pasti lebih tahu dari siapapun. Jika begitu, setan itu pasti di luar rumah besar. Tidak ada. Ping Er, Saya pikir pengantin pria yang paling mencurigakan. Bukan aku. bukan anakku. Bukan anakku. Apa yang terjadi di luar? Pemilik toko, Pemilik toko, apakah kamu merasa lebih baik? tidak lebih baik. Anak pemilik toko tidak baik-baik saja. Di luar kacau balau. Saya dengar ada monster yang membunuh seseorang. Siapa yang meninggal? Pengantin wanita meninggal di kamar pengantin. Dengan lubang di dadanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya akan segera pergi. Kamu pergi dan lihat dulu. Saya akan segera ke sana. Oke. Lari lagi dan kami tidak akan bersikap sopan. Tembakan panah. Tidak ada yang boleh menyakiti anakku. Bagaimana mungkin dia anak monster? Simiwa orang lehek baik-baik. Wanita di depan kita adalah harimau putih yang bersembunyi di rumah besar. Semua kasus sebelumnya dilakukan olehnya. Dia bukan anakmu sama sekali. Dia anak Yo Shuyo. Kamu telah berpura-pura menjadi ayahnya. Kamu berbohong, dia anakku. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Yo Shuyo menemani istrinya ke rumah orang tuanya. Mereka melewati kota Wuxia. Mereka diserang oleh monster. Yo Shuyo sayangnya meninggal. Hanya istrinya dan anaknya yang selamat. Mayat seorang wanita di TKP mengenakan pakaian mewah. Dengan wajahnya hancur. Dengan identitas tidak diketahui. Dengan kematian yang tragis. Itu dianggap sebagai kasus yang tidak terpecahkan pada saat itu. Sebenarnya, monster ini mencakar wajah Nyonya Yo. Dan bahkan menyamar sebagai dirinya. Dan terus berbuat jahat di kota tanpa kesedihan. Itu membunuh 3 istri Yo Guangping berturut-turut. Benarkan? Monster ini adalah kamu. Harimau putih, kamu ngomong sembarangan. Itu kamu. Itu kamu yang membunuh seluruh keluargaku. Ping Er, kamu tidak boleh percaya omong kosong mereka. Jangan mendekat. Monster, kamu tidak bisa melarikan diri.
Hahaha. Semua ini karena kamu. Itu kamu Sulisi yang menyakitiku, bukan? Grup Tu Feng semua bersiap. Kayo, kamu baik-baik saja? Terima kasih telah bekerja sama dengan kami dalam rencana ini. Jika bukan karena pembunuhan di pesta si Jingyuan, kita tidak bisa masuk begitu terbuka. Hati-hati. Tahan dia. Raja Lanya benar-benar hebat. Dia menggunakan hujan bunga persik untuk membuat formasi. Instruktur. Master Lu, Master Lu, Master Lu. Instruktur. Instruktur, mengapa resimen Tiger Fang begitu kuat? Siang Siu, ada yang tidak beres. Siang Siu, ada masalah. Di aula leluhur. Siang Siu ada di aula leluhur. Siang Siu. Liu. Mengapa kamu masih hidup? Bukankah kamu sudah mati? Kalian semua bersekongkol untuk menipuku, bukan? Benar? Benar? Terima kasih pada anakmu dan menantumu. Mayat Liu itu hanya boneka yang kami letakkan sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana kami bisa menangkapmu?
Pinger. Benarkah? Bukankah kamu berjanji tidak akan berbohong lagi padaku? Maaf. Jangan salahkan aku. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak menyalahkanmu. Pinger. Aku tidak menyalahkanmu. Aku bukan anakmu. Kamu hanya monster. Ya? Kamu bukan anakku. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Ibu. Aku bukan ibumu. Semua dengarkan. Aku tidak ada hubungannya dengannya. Dia bukan anakku, dan aku bukan ibunya. Aku punya satu permintaan terakhir. Tinger. Kotak pedang di tangan pemilik toko itu adalah manik telapak tangan, yang akhirnya aku minta dan buatkan untukmu. Kamu makan itu, dan itu bisa menyembuhkan penyakit jantungmu. Bahkan jika, bisakah kamu membantu memenuhi permintaan terakhirku? Jangan bicara omong kosong. Cepat ikat monster harimau putih itu. Dan bawa kembali ke divisi perburuan Tunggu untuk interogasi. sebentar. Pemilik toko. Pelatih Lu. Aku masih punya satu hal yang harus dilakukan dengan harimau putih ini. Bisakah kamu menahannya setelah kita selesai? Nona Ju, tolong. Tapi aku lihat kamu terlihat lesu hari ini. Apakah kamu menghabiskan terlalu banyak waktu memasak di Taman 4 Musim? Dan terlalu lelah? Semuanya berjalan lancar? Aku memang menghadapi beberapa masalah kecil, tapi itu tidak serius, pemilik toko Chu. Aku sangat bersyukur. Itu hal kecil, sama-sama. Ini. Aku bilang aku tidak makan. Aku setuju. Nyonya Yo, aku akan membuat Zanjanzu untukmu. Aku akan mengambil tripod Shenong itu. Itu urusanmu. Aku tidak ada hubungannya dengannya. Apapun yang dia berikan padaku, aku tidak akan mengambilnya atau memakannya. Kamu tahu bagaimana mutiara ini dibuat? Dia tidak bilang, dan aku tidak ingin tahu. Kamu pernah melihat rubah putih itu sebelumnya? Tidakkah kamu menyadari bahwa itu berbeda dari sebelumnya? Bahan ini tidak memiliki rasa, tetapi yang ini telah direbus dalam air mata air 3 kali, dan direbus dalam sup domba 3 kali, dan diberi makan dengan sup ayam selama 16 jam, untuk perlahan-lahan meresapkan rasa umami ke dalamnya. Sama seperti kamu. Kamu adalah mutiara di telapak tangannya. Dia memegangmu, dan menyiksamu seperti api. Kamu harus percaya pada keahlianku. Jika kali ini berhasil, anak seperti apa yang kamu inginkan? Anak yang patuh, atau anak yang tidak akan pernah meninggalkanmu, atau anak yang juga memperlakukanmu seperti mutiara berharga? Tidak. Semoga Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Dan dia tidak akan menderita lagi karena penyakit. Aku berharap dia merdeka. Aku berharap dia merdeka selamanya. Kamu yang memutuskan sendiri, Bai Hu. Aku memberinya bola ini. Biarkan dia membuat keputusan selanjutnya. Guru, ini dari ibumu. Ini pesan Baihu untukmu. Makan ini bisa menyembuhkan penyakit jantungmu. Silakan terima. Ya, Pinger. Tolong. Makan mutiara ini bisa menyembuhkan penyakit jantungmu. Aku bilang aku tidak akan memakannya. Kinger. Kamu bilang akan memberiku kebebasan. Pergi dan buka Mengapa kuncinya. kamu masih memaksaku? Aku bukan anakmu. Apakah aku hidup atau mati tidak ada hubungannya denganmu? Kamu bukan anakku. Aku hanya memintamu untuk memakan mutiara Zhanjian. Aku memohon, ini permintaan terakhirku, oke? Aku memohon, Pinger. Biwe, kamu baik-baik saja. Maaf. Aku memohon. Pinger, aku memohon padamu. Aku memohon. Aku memohon. Bai Hu. Tolong makanlah, oke? Ping An? Nona Ju punya hati yang baik. Akan benar-benar memenuhi keinginan untuk monster. Kamu terlalu banyak berpikir. Ini hanya kesepakatan kita. Aku akan memberinya mutiara Zhanjian, dan dia memberiku kuali Shenong. Kuali seperti APA ini, yang membuat Nona Ju begitu khawatir?
kuali Shenong ini. Konon ketika Shenong mencicipi semua herba untuk membuat sup dan obat, jika kamu memasukkan kacang mentah dan air ke dalamnya, itu bisa secara otomatis menjadi bubur. Keluarga Yo menjadi kaya dengan ini. Jika kuali luar biasa ini digunakan untuk hotpot, rasanya Hah, akan luar biasa. Aku tidak sabar untuk memikirkannya. Yang Mulia telah makan segala macam hidangan lezat. Kamu tidak perlu terkejut dengan hotpot kami. Aku tidak terkejut dengan hotpot orang lain. Tapi jika itu dibuat oleh pemilik toko Ju sendiri, aku pasti akan mencicipinya lain kali. Tan Bang. Jangan ganggu orang lain dalam menangani kasus. Yang Mulia, haruskah kita membawa Baihu sekarang? Ya. Tunggu sebentar. Yang Mulia, masih ada keraguan dalam kasus ini. Tidak ada bukti kuat yang membuktikan bahwa macan putih melukai orang. Mungkin dia tidak membunuh orang. Aku yang melakukannya. Aku mengakuinya, tidak ada orang lain. Wanita-wanita ini pantas mati. Aku menikahi mereka untuk mengawasi Pinger dan tidak membiarkannya meninggalkanku. Tapi mereka melakukan yang sebaliknya dan mendorongnya satu persatu untuk meninggalkanku dan meninggalkanku. Tentu saja mereka pantas mati. Aku hanya ingin membunuh mereka. Aku hanya ingin mereka mati dan tidak pernah melihat Pinger lagi. Cukup. Macan putih. Anakmu sudah dewasa. Biarkan dia menjalani hidupnya sendiri ke depannya. Kamu bisa pergi dengan tenang bersama mereka. Dan aku akan mengambil tripod Shenong. Aku akan menangkap monster Baihu. Ya. Selamat tinggal kepala Ju. Selamat tinggal. Yo Gongzi. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Apa kamu merasa koin barumu berbeda dengan yang lain? Itu karena sifat binatangmu akan segera muncul. Berbahaya saat itu terjadi. Apa yang kamu katakan? Cuiwan Cherry, ikutlah denganku untuk mengambil tripod. Sangat menakutkan. Aku tidak menyangka bahwa nyonya itu benar-benar rubah putih. Tapi Tuan Muda, kamu tidak perlu khawatir lagi. Tidak ada yang bisa menahanmu lagi atau menghukummu. Sifat binatangmu akan segera muncul. Berbahaya saat itu terjadi. Apa yang kamu katakan? Cuiwan Cherry, ikutlah denganku untuk mengambil tripod. Sangat menakutkan. Aku tidak menyangka bahwa nyonya itu benar-benar rubah putih. Tapi tuan, kamu tidak perlu khawatir lagi. Tidak ada yang bisa menahan atau menghukummu lagi. Pemilik toko tripod ini sangat besar. Mari kita minta Tuan Yuda untuk memindahkan bersama. Pasti Tang Bao sedang mencari saudaranya Yo. Kalian berdua yang memindahkannya. Ah, Perhatikan baik-baik. sangat menakjubkan. Ini menjadi sangat kecil. Sangat menakjubkan, ayo pergi. Ini bisa menyembuhkan penyakit jantung dan memperlakukan pemberi obat seperti mutiara.
Yang Mulia silakan minum teh. Ini dari istana. Tribut terbaru Biluochun dari Gunung Canggu. Ulang tahun Kaisar akan segera tiba. Kapan kamu berencana kembali ke Yunlong? Semakin cepat semakin baik. Cepat suruh pelayan siapkan semuanya. Sudah kubilang pelayan untuk menyiapkan semuanya. Tinggal menunggu perintahmu saja. Kenapa Wan Er tidak menemanimu malam ini? Tidak perlu, aku baru saja kena flu. Takutnya aku menularimu. Apakah flumu parah? Sudahkah kau memanggil dokter untuk memeriksamu? Sudah aku panggil dokter. Tidak ada yang serius. Aku hanya ingin sendirian saja. Kalau begitu aku akan pamit untuk malam ini. Yang Mulia sebaiknya kau istirahat lebih awal juga. Melihatmu bekerja keras setiap hari untuk urusan resmi. Aku merasa sangat kasihan padamu. Yang Mulia memberikanku mutiara. Aku juga akan memberimu hadiah. Nona Ju, apa maksudmu? Tidak perlu kujelaskan lagi efek dari mutiara ini. Aku tahu kau punya orang penting di hatimu. Berikan saja padanya. Apakah tempat tidurnya sudah siap? Sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai. Kau belum pulang selama 3 hari. Aku harus membersihkannya dengan hati-hati. Oke bos, ayo tidur aku di sini. Pemilik toko, ada apa denganmu? Kenapa batukmu begitu parah? Apakah kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit mengantuk. Di mana Tang Bao? Kenapa dia belum kembali? Aku tidak tahu. Kalian berdua bisa keluar setelah membereskan semuanya. Jangan lupa bilang pada yang lain. Jangan ganggu aku. Pemilik toko, kenapa kau tidur dengan tripod? Tidak kau tekat, tidak nian. Sudah kukatakan padamu, ini adalah harta karun. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kalau aku bangun, aku akan traktir kalian berdua makan hotpot. Oke. Apakah kau merasa koin barumu berbeda dengan yang lain? Itu karena sifat binatangmu hampir meledak. Ini berbahaya saat terjadi. Tuan, apa yang terjadi denganmu? Tuan, jangan sedih. Sudah berakhir. Sangat menakutkan.
Aku takut dengan semua ini. Semua ini benar. Pemburu. Jangan pergi kemana-mana. Jangan tinggalkan aku. Oke? Tuan. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan selalu bersamamu. Selalu? Aku akan selalu bersamamu. Yang Mulia. Bagaimana situasinya sekarang? Aku telah menginterogasinya. Bai Hu telah mengakui semuanya. Xiang Xiu adalah senjata magisnya. Dan dia yang membunuh orang itu. Apa yang harus kita lakukan dengannya sekarang? Haruskah kita menghukum mati dia segera? Tunggu sebentar. Karena senjata magisnya telah hancur. Dia tidak memiliki sihir lagi. Dia tidak bisa berbuat jahat lagi. TAPI, Harimau Putih Bukanlah Monster Biasa. Mari kita masukkan dia ke penjara dulu. Tunggu sampai aku melaporkan ini ke pengadilan. Ya Tuan. Anakku? Kenapa kamu tidak makan? Kamu akan baik-baik saja setelah makan. Benar-benar tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak makan? Kasihan hati orang tua. Yang Mulia, Nyonya Yo. Aku tahu kamu tidak bersalah. Orang-orang ini dibunuh oleh anakmu. Kamu hanya mengambil alih kesalahannya, bukan? Yang Mulia. Yang Mulia, anakku tidak membunuh mereka. Aku yang membunuh semua orang ini. Tidak ada hubungannya dengan anakku. Tolong selamatkan anak saya ya. Tolong. Saya bisa berjanji padamu. Tapi kamu harus memberitahu saya satu hal. Yang Mulia, tolong katakan. Nyonya Yo. Selama bertahun-tahun, selama ini ditekan oleh mutiara telapak tangan? Tidak Tuan, bukan seperti itu. Dia hanya memiliki penyakit mental. Tidak Tuan, bukan seperti itu. Nyonya, sejak saya menanyakan pertanyaan ini, pasti karena saya memiliki beberapa pengetahuan. Yang Mulia, bukan seperti itu anak saya. Jantung dan limpa anak saya seperti ini. Sejauh yang saya tahu, efek mutiara hanya bisa mengobati penyakit jantung dan menganggap orang yang mengantarkan obat sebagai mutiara. Dan tidak ada efek lain. Yang Mulia, tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan dia ya. Yang Mulia. Saya mohon Tuan. Tampaknya obat ini tidak bisa menekan sifat binatang. Yo Gongzi. Yo Gongzi. Yo Gongzi. Yo Gongzi. Pemilik toko Ju. Tidakkah kamu ingat? Kamu memiliki hati binatang di dalam tubuhmu. Kamu sudah menjadi monster. Monster yang dibicarakan semua orang adalah kamu. Berhenti bicara. Semuanya dilakukan olehmu. Berhenti bicara. Kamu sudah menjadi monster. Ibu. Kamu yang melakukan semua hal buruk itu. Ibu berhenti bicara. Kamu yang melakukannya. Saya sudah bilang jangan katakan lagi. Hahaha, saya sudah bilang jangan katakan. Berhenti bicara. Jangan katakan. Ahahaha.
Pemilik toko, pemilik toko, pemilik toko. Apa yang terjadi? Apakah pemilik toko ada di dalam? SST pemilik toko sedang tidur, tolong kecilkan suaramu. Kebetulan sekali. Saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengannya. Kalau begitu tuan tunggu sebentar. Biarkan pemilik toko istirahat sejenak. Saya tidak bisa menunggu. Hari ini apapun yang terjadi. Siapapun yang bilang, saya tidak akan membiarkanmu masuk. Hei kamu. Ya biarkan dia masuk. Pemilik toko. Tang Bau, kenapa kamu pulang terlambat? Saya sangat lapar sampai tidak bisa tidur. Ada yang masak di rumah. Nanti saya akan masak untukmu kalau sudah kembali. Hei, saya ada sesuatu yang ingin ditanyakan padamu. Apa tentang pelukis yang kamu kagumi lagi? Hari-hari ini saya tinggal di kediaman Yo. Saya menemukan banyak hal yang sangat mencurigakan. Yo Gongzi tidak pergi ke tempat pembunuhan istrinya, tapi dia bisa menggambar wajah istrinya sebelum kematiannya. Sangat mencurigakan. Juga, perkataan Yo Guangping semakin kejam dan mudah marah. Jadi saya menduga bahwa pembunuhnya bukanlah harimau putih. Tapi Yo Guangping benar? Ya tebakanmu benar. Tang Mao, kamu cukup pintar. Jadi kamu sudah tahu itu. Lalu apa yang kamu katakan di telinga Yo Guangping? Kenapa wajahnya terlihat sangat buruk? Tang Bao, saya sudah terluka. Kamu terus bertanya ini itu padaku. Hei. Kamu tidak peduli padaku. Kamu hanya peduli pada Yo Xiu. Bagaimana mungkin saya tidak peduli padamu? Saya tidak hanya peduli padamu, tapi juga menyembuhkanmu. Oh, tapi masalah ini mendesak. Bai Hu mungkin segera dieksekusi. Kaisar tidak terburu-buru tapi Kasimnya. Tapi dari cara istrinya meninggal. Pembunuhnya jelas adalah binatang buas, tapi saudara Yo adalah manusia. Yo Guangping adalah manusia, tapi dia memiliki hati binatang. Dia tidak bisa menahan sifat binatangnya yang mengakibatkan penutupan hatinya. Yo Guangping kehilangan kesabaran dan membunuh beberapa istrinya secara beruntun. Sebenarnya harimau putih yang membersihkan kekacauan di belakangnya. Lalu, Bai Hu berulang kali meminta saya untuk membuat manik hati untuknya, untuk menyembuhkan dinding hatinya, dan juga ingin dia memperlakukan Bai Hu sebagai mutiara miliknya. Tak heran kata-katanya sebelumnya begitu aneh. Hei, karena kamu sudah tahu. Mengapa tidak mengatakannya lebih awal? Siapa yang kamu ajak bicara Tang Bau? Hahaha. Bai Hu telah berusaha keras menyelamatkan anaknya. Saya tentu harus mendukungnya. Mengapa kamu menentangnya? Tapi ini jelas membalikan hitam dan putih, dan mencampur adukan benar dan salah. Bukan hanya kamu yang telah menyalahi harimau putih, tapi juga membunuh begitu banyak orang. Ayo pergi ke divisi perburuan bersamaku sekarang, dan bebaskan harimau putih itu. Saya tidak akan pergi. Itu urusannya, bukan urusanku. Kamu. Sudahlah, kamu cukup menjaga tripod MU. Lalu kamu cukup menjaga kakakmu Yo. Oh tidak. Tang Bao, aku punya sesuatu lagi untuk dikatakan padamu. Oh. Kakak Yo. Ikutlah denganku untuk menyerah. Aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak membunuh siapapun. Kakak Yo, sadarlah. Aku tidak membunuh siapapun. Kamu harus menghadapi kenyataan. Aku tidak membunuh siapapun. Lihat sendiri. Bukan hanya Liu, tapi juga istri-istrimu sebelumnya. Jangan datang. Jangan datang. Aku tidak membunuh. Aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak membunuh siapapun. Kakak Sang. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Aku benar-benar tidak ingin membunuh, aku tahu. Jadi kamu harus menyerahkan diri. Sang pemburu akan menganggapmu gila. Mereka masih akan bersikap lunak padamu jika kamu tidak menyerah. Aku akan membongkarmu. Kamu akan dihukum lebih berat. Semua ini ibumu yang menanggung kesalahan untukmu.
Dia difitnah. Ibu. Ibu. Baiklah. Baiklah. Aku akan menyerahkan diri. Aku akan menyerahkan diri. Aku akan pergi dan menukar ibuku. Tapi Chang Sheng, bisakah kamu memberiku sedikit waktu untuk menyelesaikan urusan keluargaku? Baiklah, aku akan memperlakukanmu sebagai teman. Aku percaya padamu. Kamu selalu bilang akan bertanggung jawab sendiri. Sekarang saatnya kamu bertanggung jawab. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 1 jam. Aku akan menunggumu di depan kuil Xuanlie. Jika kamu tidak muncul, aku akan memberitahu kuil Xuanlie. Ada harimau putih. Aku memberitahumu, benar-benar ada harimau putih. Aku melihatnya. Nyonya. Haha, jangan takut. Xiao Juan akan mengantar Nyonya kembali ke keluarga Wang. Tolong minta maaf kepada orang tuamu. Ini salahku karena tidak merawat putri mereka dengan baik. Ambil uang ini. Bantu dia menemukan dokter yang baik untuk menyembuhkan kegilaannya. Ini tuan muda Nyonya. Ayo pergi. Ayo pergi. Tidak apa-apa. Benar-benar ada harimau putih. Tuan Zhang. Hei di sini. Apakah Tuan Muda Yao Guangping ada di rumah? Tuan Muda sedang keluar. Dia bilang pergi ke divisi patroli. Nyonya Yao, kami telah menemukan bahwa Anda tidak bersalah. Anda bisa pergi sekarang. Semua ini dilakukan oleh kakak Yao. Divisi patroli telah mengirim seseorang untuk menangkapnya. Tuan Zhang. Berapa kali aku sudah bilang? Bukan anakku yang membunuh orang. Dan bukan anakku yang melakukannya. Aku yang melakukan semuanya. Jangan salahkan dia. Anda tidak perlu menutupi untuknya. Semua ini karena dia memiliki hati binatang dan fisik setengah binatangnya. Dan tidak bisa mengendalikan kegilaannya. Jadi dia membunuh orang. Karena dia membunuh seseorang, dia harus bertanggung jawab atas itu. Siapa yang membunuh harus mati. Itu hanya benar. Jika Anda ingin seseorang membayar dengan nyawanya, ambil nyawaku. Anakku lebih penting dariku. Hidup anakku lebih penting dariku. Jangan salahkan dia, oke? Anda melindunginya.
Dia tidak bisa hidup seperti bayi sepanjang hidupnya. Berapa lama Anda bisa melindunginya? Apa urusannya dengan Anda? Dia tidak bermaksud. Jangan salahkan dia. Anda bisa menyalahkanku. Pemilik toko benar. Mengapa Anda begitu terobsesi? Aku dengar dari patroli bahwa anakmu telah melarikan diri ke pinggir laut. Tuan Zhang. Tuan Zhang tolong. Tolong bantu aku. Aku ingin menyelamatkannya. Tolong. Tolong Tuan Zhang. Tolong. Dia telah melanggar hukum sekarang. Anda tidak bisa membiarkannya lagi. Tuan Zhang, Anda benar. Anak saya tidak bersalah, dan dia tidak tahu apa-apa. Tapi kali ini saat saya pergi, saya akan menceritakan semuanya padanya. Saya ingin dia membuat pilihannya sendiri. Saya mohon bantuanmu. Saya ingin menyelamatkannya. Jika ada sesuatu yang terjadi pada anak saya akan mati tanpa ketenangan. Tolong bantu saya. Karena kamu bersikeras untuk melakukannya. Saya akan memenuhi keinginanmu. Terima kasih Tuan Cheng. Terima kasih Tuan Cheng. Ayo. Tapi saya punya pertanyaan. Tolong beritahu saya. Mengapa kamu menguasai Siang Siu? Tuan muda, kamu tidak tahu. Siang Siu adalah senjata sihir saya. Dan harimau putih adalah roh primordial saya. Tubuh ini hanyalah tubuh yang saya gunakan. Ketika roh primordial dan tubuh menjadi satu, saya harus menggunakan Siang Siu untuk melakukan seni tepat waktu saya. Oh, saya mengerti. Biar saya pikirkan seperti apa Siang Siu itu. Terima kasih Tuan. Siang Siu, saya punya masalah. Di aula leluhur. Siang Siu, saya punya pertanyaan. Di aula leluhur. Ah! Hahaha. Hahaha. Pemuda, kamu sebaiknya minum lebih sedikit. Hei! Hei, lihat ke sana. Oh tidak, badai datang. Semuanya ambil posisi kalian. Hahaha. 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 Kemarilah. Ayo, saya tidak takut padamu. Ayo. Datang dan bawa saya pergi. Saya bebas. Hahaha, ayo, aku bebas. Ah!
Apa aku salah baca? Ayo, aku nggak takut sama kamu. Bahkan kalau aku mati di laut, aku nggak akan tertangkap sama kamu. Lihat, penjaga angin datang. Badainya mulai reda. Penjaga angin datang. Ayo kita semua selamat. Oh, kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Ya, kamu masih nggak mau lepasin aku. Apakah kita nggak bisa kabur? Apa itu? Lihat. Aku nggak tahu. Ada monster. Sepet lipas. Cepetan. Ibu Huer datang buat nyelamatin kamu. Diam. Aku bukan anak kamu. Bahkan kalau aku mati dalam badai hari ini, aku nggak mau kamu nyelamatin aku. Apakah kamu sangat membenciku? Aku sudah bekerja keras membesarkan kamu selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar sangat membenciku? Tentu saja. Selama ini, aku seperti kejang di sampingmu. Aku dipenjara olehmu, dan dikendalikan olehmu. Aku bukan manusia lagi. Bukan juga hantu. Aku nggak bahagia selama bertahun-tahun. Kenapa kamu nggak bisa lepasin aku? Anak. Bukan aku nggak mau lepasin kamu. Tapi aku terlalu mencintaimu. Aku ingin bergantung padamu. Kamu mencintaiku. Lalu kenapa kamu kasih aku hati monster? Aku bisa hidup dengan baik. Tapi kamu bunuh seluruh keluargaku. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Aku jadi seperti ini karena kamu. Karena kau mengganti hatiku dengan hati binatang. Diamlah. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu. Baiklah. Aku tidak memberitahumu selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin kau menerima kenyataan yang kejam. Karena kau sudah mengatakannya, maka aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kau menderita penyakit jantung sejak kecil, dan kau tidak akan hidup lama. Ayahmu mengetahui dari dokter bahwa hati harimau putih bisa mengganti hatimu untuk membuatmu tetap hidup. Ayahmu membawamu saat aku sedang berburu. Dia pergi ke guaku dan membunuh anakku dan mengambil hatinya untuk mengganti hatimu. Ketika aku kembali, hati anakku masih berdetak di pintu masuk. Kau tahu? Ah, 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 ah. Aku tahu kau manusia. Setelah mengembalikan hatimu, aku pikir kau akan hidup lebih bebas di dunia manusia. Selama bertahun-tahun, aku berpura-pura menjadi ibumu untuk membesarkanmu di Taman Sijing. Anakku, jangan salahkan aku.
Kau tahu betapa sakitnya bagiku. Betapa menyakitkannya itu. Kemudian aku mendapatkanmu. Betapa bahagianya aku. Aku tidak tahan lagi rasa sakit kehilangan anakku. Selama bertahun-tahun, aku menjagamu di sampingku. Ini salahku. Aku salah. Asalkan kau tidak menyalahkanku. Aku akan menjanjikanmu apapun baik. Jadi inilah kebenaran yang kuinginkan. Jadi, aku telah dibohongi selama lebih dari 20 tahun. Semua kesalahan. Semuanya salahku. Semua karena aku. Tidak, tidak. Ini bukan salahku. Semuanya salahku. Ini salahku. Itu selalu karena kamu melakukan segalanya untukku. Bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Oke. Anakku, apapun yang kamu katakan. Ibu berjanji segalanya. Aku telah membunuh begitu banyak orang. Dan ayahku telah melakukan hal-hal jahat. Semua dosa harus diakhiri. Aku memohon padamu. Tolong kembalikan hatiku. Tidak, tidak. Ibu, kamu tidak bisa mengatakan kata-kata seperti itu pada ibu. Kamu tidak bisa mengembalikan hatimu padaku. Kamu adalah satu-satunya milik ibu. Apakah kamu tahu itu? Ibu salah pingar. Aku berjanji padamu. Kecuali hal ini, aku akan berjanji padamu apa saja, oke? Aku lebih baik mati. Aku tidak ingin menderita lagi. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Linger, tidak. Ya? Ya. Ah, Kasihan Yo, talentanya telah terbuang begitu saja. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Itu adalah pilihannya sendiri. Meskipun itu bisa memperpanjang hidup, tapi berkahnya masih tipis. Yo Guangping seharusnya mati dalam bencana lebih dari 20 tahun yang lalu. Mati untuk kemuliaan hidup sebelumnya. Gunakan saja badai ini untuk menebusnya. Itu hal yang sangat adil. Mengapa kamu selalu membantu Baihu sebagai mutiara telapak tangannya untuk menyelamatkan anaknya? Aku menyetujui keinginannya untuk menyelamatkan anaknya. Kemudian penuhi keinginannya. Meskipun Baihu adalah setan, tapi dia sangat kecanduan narkoba. Dia tidak berbeda dengan manusia. Dia begitu baik padanya, tapi dia terus melarikan diri. Berapa banyak orang di dunia ini yang tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hal ini? Apa bedanya setan dan manusia? Tapi kakak Yo sudah memakan mutiara telapak tangan. Kenapa dia masih begitu setia padanya? Cinta itu dilema. Mengubah hati seseorang butuh waktu yang lama. Apa yang harus kita lakukan dengan tulang putih itu? Biarkan saja. Aku akan membuatkan dia pil lupa untuk diminum, agar dia bisa melupakan kenangan menyakitkan ini. Benarkah ada pil pelupa cinta di dunia ini? Jika kamu bisa minum pil pelupa cinta, itu akan menjadi berkah. Di dunia ini, berapa banyak orang yang ingin melupakan sesuatu tapi tidak bisa? Siapa yang ingin kamu lupakan? Aku tidak ingin melupakan. Meskipun kamu menyelamatkan Baihu dari penjara, tapi dia melihat anaknya mati di depan matanya. Ini adalah penderitaan seumur hidupnya. Kamu terlalu baik hati. Aku benar-benar khawatir suatu hari kamu akan terlibat masalah. Maka aku akan. Maka aku harus khawatir. Aku tidak akan mendapatkan kembali 300 taelku. Lukamu. Tidak apa-apa, aku beruntung. Kamu masih berusaha tegar dalam situasi seperti ini. Biarkan aku bersandar di bahumu. Siapa yang mau bersandar di bahumu?
Aku bilang aku tidak butuh. Baiklah, kamu tidak boleh bergerak. Jika kamu membangunkanku, aku akan menghitung denganmu. Oke, aku tidak akan bergerak. Aku tidak akan bergerak. Pemilik toko. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Yingning. Apa yang terjadi di depan? Yang mulia. Sekelompok korban sedang memblokir pintu Sun Fangshai. Aku kira ada konflik. Ayo kita lihat. Ya. Besok aku akan memasak untuk semua orang gratis, oke? Tidak ada lagi hari ini. Tidak ada lagi hari ini. Benar-benar tidak ada lagi. Cepat pergi. Pergi sana, mengemis di tempat lain. Pergi ke tempat lain. Pergi sana. Kekeringan di daerah Wuxia tahun ini parah. Tidak ada panen. Kami benar-benar lapar dan haus. Tolong beri kami sedikit makanan. Tolong beri kami Tidak sedikit ada makanan. makanan tersisa, pergi sana. Apakah kamu pantas makan kue saya?